Dunia yang aneh terhampar dalam kekacauan total. Langit gelap, sementara energi spiritual yang mengerikan berdenyut di dalam dunia yang kacau ini. Karena besarnya energi spiritual, awan spiritual tampak melayang di langit, terkadang bergoyang bersama awan spiritual lembab yang berkeliaran di sekitarnya. Ini adalah alam cahaya spiritual, dunia mikro aneh ciptaan Akademi Bei Chang, sekaligus menjadi arena perang perburuan. Meskipun dipenuhi energi spiritual, tempat ini kekurangan daya kekuatan. Langit dan bumi hening, tanpa jejak keberadaan manusia. Namun, ketenangan yang biasanya ada tiba-tiba terpecah di hari ini. Sinar cahaya bagaikan belalang berjatuhan dari langit, kemudian menyebar ke berbagai penjuru di wilayah alam ini. Meskipun alam cahaya spiritual tidak terbilang besar, skalanya jauh melampaui jangkauan Akademi Bei Chang. Oleh karena itu, meskipun banyak siswa memasuki alam ini, mereka masih bisa tersebar di seluruh wilayah. Di sebuah bukit kecil, dua sinar cahaya mendarat dan berubah menjadi dua sosok manusia. Mereka adalah Mu Chen dan Luoli. Begitu muncul, mereka mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, mereka berseru serentak, energi spiritual di sini sangat pekat. Menurut spekulasi mereka, jumlah energi spiritual di alam cahaya spiritual ini setara dengan formasi konvergensi spiritual peringkat ke-7. Yang lebih menakjubkan lagi, meskipun formasi konvergensi spiritual tingkat ke-7 terbilang luas, area tersebut tampak kecil dibandingkan dengan alam cahaya spiritual ini. Tetapi tempat ini sunyi. Energi spiritual di area ini memang kuat, namun tak ada fluktuasi kekuatan. Ranah ini baru tercipta, tak ada cara untuk menghasilkan kekuatan. Kita tak bisa tinggal di sini lama, komentar Luoli sambil mengamati sekeliling. Mu Chen mengangguk. Pantas saja Akademi Bei Chang tak membuka tempat ini untuk kultivasi para siswa. Mari kumpulkan cahaya spiritual sebanyak mungkin, kata Mu Chen. Pemberdayaan cahaya spiritual ini nilainya tergantung pada cahaya spiritual yang diperoleh. Jika jumlahnya sedikit, manfaatnya akan sia-sia. Di alam cahaya spiritual ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan cahaya spiritual adalah dengan mengalahkan pasukan roh. Pasukan roh ini merupakan manifestasi dari energi spiritual. Meskipun tidak memiliki kesadaran, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Berdasarkan informasi yang diterima Mu Chen, pasukan roh di alam cahaya spiritual terbagi menjadi 3 tingkatan. Prajurit roh memiliki kekuatan setara dengan Rong Tian. Jenderal roh memiliki kekuatan setara dengan Hua Tian. Beberapa bahkan sebanding dengan fase akhir Hua Tian. Jenderal roh di tingkatan ini sangat dicari oleh siswa-siswi kuat karena cahaya spiritual yang mereka berikan paling berharga. Pasukan roh terkuat dikenal sebagai Raja Roh. Jumlah mereka sangat sedikit di seluruh alam cahaya spiritual, dan mereka merupakan keberadaan paling kuat. Jika menemukan Raja Roh, orang-orang hanya bisa menghindarinya. Raja Roh tidak hanya memiliki kecerdasan sederhana, tetapi kekuatan mereka juga sebanding dengan Tong Tian, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Dalam sejarah perang perburuan, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi Raja Roh. Meskipun cahaya spiritual dalam tubuh Raja Roh adalah bahan terbaik untuk pemberdayaan cahaya spiritual, kekuatan mereka di level Tong Tian membuat semua orang ragu dan diliputi rasa takut. Ayo pergi. Mu Chen mengidentifikasi lokasinya sebelum terbang keluar. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuju ke kedalaman alam cahaya spiritual. Karena kenyataan bahwa setiap siswa yang berpartisipasi dalam perang perburuan akan berkumpul di wilayah itu, di mana penjaga terakhir berdiri sebagai musuh terakhir mereka. Setelah sekitar 10 menit, ekspresi Mu Chen menjadi muram karena kecepatannya yang mulai berkurang. Di depannya, terdapat cahaya yang begitu menyilaukan sehingga ia hanya bisa melihat dengan mata yang disipitkan. Cahaya tersebut tampaknya berasal dari sosok yang melayang, yang memancarkan energi spiritual yang luar biasa. Ketika Mu Chen merasakan kehadirannya, dia menyadari adanya fluktuasi yang berbeda yang berasal darinya. Tak lama kemudian, sosok tersebut melesat ke arah Mu Chen dan Luoli seperti setan. Kecepatannya lumayan. Mu Chen tersenyum tipis. Ujung jari kakinya mengetuk dan sosoknya terbang keluar, berpapasan dengan sosok cahaya itu. Saat mereka berpapasan, Mu Chen menempelkan telapak tangannya di dada sosok cahaya itu. Energi spiritual yang keras melonjak dan langsung menghancurkannya.
Saat sosok cahaya itu hancur, cahaya merah samar keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum cahaya itu bisa lolos, Mu Chen sudah menangkapnya. Bola lampu merah samar itu mulai menyusut di tangan Mu Chen, sedikit demi sedikit, sebelum berubah menjadi bola cahaya seukuran mata naga. Bola cahaya itu mengandung energi spiritual yang agak murni. Tidak ada riak yang tercampur dalam aura spiritual ini dan sangat murni. Benarkah ini cahaya spiritual? Mu Chen mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan heran. Dia tidak pernah menduga bahwa benda sekecil itu mengandung energi spiritual murni. Dunia ini memang penuh kejutan. Itu hanya prajurit roh biasa, kata Luoli. Cahaya spiritualnya terlalu lemah dan hanya seperti setitik air dibandingkan dengan lautan pemberdayaan cahaya spiritual mereka. Mari kita cari perlahan, kata Mu Chen, sedikit pasrah. Ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti perang perburuan, dan mereka tidak familiar dengan wilayah ini. Jelaslah, tidak ada yang akan dengan senang hati berbagi informasi berharga dengan mereka. Luoli tersenyum tipis dan mengangguk. Dia sama sekali tidak khawatir. Selama dia bersama Mu Chen, dia tidak keberatan, bahkan jika dia tidak mendapatkan panen. Namun, meskipun Luoli tidak keberatan, Mu Chen harus melakukannya. Dia tahu betapa pentingnya periode ini bagi Luoli. Sekarang dia bisa bersamanya, dia secara alami akan melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya lebih kuat. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu menderita ketika kembali ke klan Luotian. Ayo kita lihat-lihat dulu, kata Mu Chen sambil melihat ke depan. Tetapi dalam 1 jam berikutnya, dua Mu Chen dan Luoli tidak mendapatkan banyak hasil. Mereka hanya sesekali bertemu puluhan prajurit roh biasa, dan cahaya spiritual yang mereka peroleh tidak dapat dianggap kuat. Hal ini membuat Mu Chen sedikit tidak berdaya. Apakah pasukan roh di dalam alam cahaya spiritual sangat sedikit? Lalu, bagaimana mereka bisa melibatkan pemberdayaan cahaya spiritual? Mu Chen menjentikan jarinya, menghancurkan prajurit roh yang menghadangnya menjadi debu. Dia meraih cahaya merah samar yang muncul dari prajurit roh itu dan mengerutkan bibirnya dengan frustrasi. Prajurit roh biasa lagi, gumamnya. Mu Chen merasa frustrasi. Hasil panen mereka selama 2 hingga 3 jam berikutnya juga tidak memuaskan. Luoli mengikuti Mu Chen dengan santai, menyerahkan semua masalah kepada Mu Chen. Dia tampak tenang dan tidak terbebani. Energi spiritual di depan bukan berasal dari prajurit roh. Sepertinya itu dari siswa lain yang berpartisipasi dalam perang perburuan seperti kita, kata Luoli dengan sedikit heran saat dia melihat ke kejauhan. Mu Chen tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Dia sedang sibuk memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak cahaya spiritual. Ini adalah pertama kalinya dia membawa Luoli dalam berkultivasi, dan dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Dia merasa bertanggung jawab untuk membantu Luoli menjadi lebih kuat. Di alam cahaya spiritual ini pasti ada aturan-aturannya, dan karena ini pertama kalinya kita di sini, kita sama sekali tidak tahu dengan informasi yang ada. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah informasi menjadi prioritas utama saat ini. Luoli tersenyum. Mu Chen terkejut, namun tak lama kemudian senyum mengembang di wajahnya. Kita punya beberapa cahaya spiritual. Paling tidak, kita bisa menukar informasi dengan cahaya spiritual ini. Jika mereka menolak persyaratan kita, mereka tidak bisa menyalahkan kita karena tidak masuk akal, bukan? Mendengar kata-kata terakhir Mu Chen, Luoli tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Mu Chen tampak sangat menawan. Di sisi lain, Mu Chen merasa senang saat terbang bersama Luoli. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat ada pertempuran di atas bukit di depan. Namun, yang mengejutkan mereka, pertempuran itu bukan antara siswa dan makhluk spiritual, melainkan antara para siswa sendiri. Tampaknya ada lebih dari selusin siswa yang mengelilingi 3 siswa. Ketiga siswa itu jelas bukan tandingan mereka. Anran, kami tidak ingin mempersulitmu. Ceritakan kepada kami tentang semua pasukan roh yang kamu ketahui, dan kami akan membiarkanmu pergi. Di luar pertempuran, seorang pemuda kurus dan ramping tertawa kecil saat dia melihat ke arah 3 orang yang secara bertahap kalah. Di antara ketiga orang yang sedang dikeroyok itu, terdapat sosok Anran, yang telah bertemu dengan Mu Chen sebelumnya ketika dia baru saja memasuki Akademi Beichang. Liu Chen, bermimpilah bangsat. Wajah Anran memerah karena marah.
Dia mengepalkan giginya dengan erat dan berkata, "Kau bajingan menjijikkan. Bahkan jika aku harus dikeluarkan dari perang perburuan, aku tidak akan memberitahumu tentang titik perkumpulan. Aku tidak percaya kau akan berani membunuhku di sini." Pemuda yang bernama Liu Chen tersenyum dingin saat tatapannya menyapu sosok Anran yang anggun, dan dengan senyum sinis dia berkata, "Memang, aku tidak akan berani membunuhmu. Namun, kita semua di sini adalah laki-laki, dan jika kita secara tidak sengaja menyentuh atau memegang itumu, jangan merasa tersinggung. Aku yakin kamu tidak akan bisa melaporkan hal ini, bukan?" Mendengar ancamannya, wajah Anran langsung memucat dan dia gemetar. "Jadi, Anran, jangan membuat segalanya menjadi rumit. Asalkan kamu memberitahu kami tentang lokasi pasukan roh, kami bahkan bisa membawamu bersama kami dan kamu akan mendapatkan bagian dari cahaya spiritual. Bagaimana menurutmu tentang tawaran ini?" Liu Chen tersenyum dengan mata yang menyipit. Anran mengepalkan giginya dengan kuat. Dua temannya, yang juga perempuan, tampak marah menghadapi perilaku tidak senonoh Liu Chen dan kelompoknya, tetapi mereka merasa tidak berdaya. "Haha, aku rasa tawaran ini tidak ada apa-apanya." Namun, sebelum dia sempat menjawab, tawa terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, dua sosok cahaya terbang dan muncul di hadapan Anran dan kelompoknya. "Mu Chen." Anran menatap dengan kaget pemuda tampan yang muncul di depannya. "Mu Chen." Ketika kelompok yang mengepung Anran dan teman-temannya mendengar nama yang sudah tidak asing lagi, ekspresi mereka berubah, dan rasa takut yang mendalam terlihat jelas di mata mereka. Meski Mu Chen baru bergabung dengan Akademi Beichang beberapa bulan saja, reputasinya sudah setara, bahkan mungkin melebihi beberapa senior yang terkemuka. Wajah Liu Chen berubah saat dia melirik Mu Chen dan Luoli, "Ini bukan urusan kalian, kenapa kalian ikut campur? Jika kalian mau, setelah aku mendapatkan informasi yang kubutuhkan, aku bisa berbagi dengan kalian. Nanti, kita bisa bekerja sama." Dia memang takut pada Mu Chen, tapi dia tidak ingin melepaskan Anran. Dalam perang berburu, di mana waktu sangat berharga, informasi adalah segalanya. Tanpa menemukan titik kumpul pasukan roh dengan cepat, mereka tidak akan bisa mengumpulkan cahaya spiritual yang cukup. Dan tanpa itu, manfaat pemberdayaan cahaya spiritual tidak akan tercapai sepenuhnya. Dia juga berada di level Kuasi Huatian. Jika semua orang terlibat, tidak akan mudah bagi Mu Chen dan Luoli untuk menghadapi mereka jika terjadi konfrontasi. Mendengar percakapan itu, Anran mengepalkan giginya dan berkata, "Mu Chen, tolong kami dan kami akan memberimu informasi." Saat itu, dia sangat membenci Liu Chen. Dia lebih memilih memberikan informasi kepada Mu Chen daripada membiarkan orang-orang ini mendapatkan keuntungan darinya. Mu Chen tersenyum ringan saat menatap Liu Chen, "Anran adalah temanku. Bawa orang-orangmu dan pergilah." Meskipun hubungannya dengan Anran tidak begitu dekat, dia tidak menyukai Liu Chen. Lagi pula, kekuatan Liu Chen belum sampai pada titik yang bisa membuat Mu Chen takut. Oleh karena itu, dia akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. "Kamu." Ketika Liu Chen mendengar kata-kata Mu Chen, matanya memancarkan keganasan. Wajahnya memucat, dan segera dia memberi isyarat mata kepada teman-temannya. Mereka pun cepat-cepat mundur dari kepungan terhadap Anran dan dua temannya, sambil menatap Mu Chen dengan niat jahat. "Serahkan dia kepadaku, kamu urus yang lain," ujar Mu Chen ringan kepada Luoli. "Baiklah," jawab Luoli. Kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah fase akhir Rongtian, yang tidak memberikan tekanan padanya. "Hanya kalian berdua yang ingin menghadapi kami semua?" Liu Chen menggertakkan giginya dengan sinis. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Mu Chen sudah meluncur ke arahnya. "Hentikan dia!" teriak Liu Chen saat dia menyadari situasinya. Selusin anggota kelompok itu juga meledak dengan energi spiritual. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, mereka melihat sosok Mu Chen berubah menjadi kilatan cahaya, dan suara raungan naga yang menggelegar terdengar. Neges berdesir. Sosok cahaya itu melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dan sebelum Liu Chen sempat bereaksi, sebuah telapak tangan yang ramping sudah mendarat lembut di dadanya. Liu Chen menatap Mu Chen yang tiba-tiba muncul di depannya. Pupil matanya menyempit dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Kecepatan Mu Chen terlalu luar biasa. Blar!
Energi spiritual yang kuat meledak dari telapak tangan Mu Chen, dan Liu Chen merasa seakan dia terpukul oleh palu raksasa, terlempar jauh ke belakang. Dia meninggalkan jejak panjang di tanah sebelum bertabrakan dengan batu besar, yang langsung hancur, dan dia pun pingsan. Dia mengira dengan kekuatannya di level Kuasi Huatian, dia bisa menghadapi Mu Chen. Namun, siapa sangka bahwa meski keduanya berada di level Kuasi Huatian, perbedaan kekuatan antara mereka bagaikan antara langit dan bumi. Blar. Sama seperti Mu Chen dengan mudah mengatasi Liu Chen, gelombang energi spiritual yang mendesak datang dari belakangnya. Saat Mu Chen menoleh, dia melihat sekelompok orang yang sial itu terjatuh satu persatu, mengerang kesakitan. Di antara mereka, seorang gadis muda berpakaian hitam dengan ringan menepuk tangannya dan memberi Mu Chen kedipan mata yang genit. "Mantap," kata Mu Chen sambil memberikan jempolnya yang besar sebelum beralih ke Anran dan tersenyum. "Saudari senior Anran, kalian semua baik-baik saja?" Anran menggelengkan kepalanya sambil memandang Mu Chen dan Luoli dengan pandangan yang rumit. Beberapa bulan yang lalu, Mu Chen hanya berada di tingkat Shenpo, dan siapa yang menyangka bahwa dalam beberapa bulan saja, pendatang baru ini sudah melampaui dirinya. Kedua wanita di samping Anran juga menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka jelas tertarik dengan pendatang baru yang namanya sedang naik daun di Akademi Beichang. Titik berkumpul itu apa? Mu Chen langsung ke pokok pembicaraan. Yang mereka butuhkan saat ini adalah informasi tentang alam cahaya spiritual. Di alam cahaya spiritual, meski energi spiritual tersebar luas, tidak mudah bagi prajurit roh untuk berkumpul di satu tempat. Tidak sederhana untuk menemukan lokasi berkumpulnya prajurit roh dan jenderal roh. Anran tidak berbelit-belit. Dia sadar bahwa alasan Mu Chen membantunya adalah karena informasi yang dia miliki. Dengan napas tertahan, dia berkata, "Namun, karena kondisi medan, ada beberapa tempat yang menjadi titik perkumpulan pasukan roh yang banyak. Jika kita bisa menemukan titik-titik perkumpulan tersebut, kita akan bisa mendapatkan cahaya spiritual dalam jumlah besar." Mendengar ini, Mu Chen dan Luoli langsung paham. Tak heran mereka hanya menemukan sedikit pasukan roh selama perjalanan mereka. Ternyata, ada aturan tertentu di alam cahaya spiritual. "Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang titik perkumpulan ini?" tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu. "Informasi seperti ini bisa dibeli di aula nilai spiritual, tapi harganya mahal. Selain itu, titik perkumpulan berubah setiap tahun, jadi tak ada jaminan informasi itu akan berguna." "Informasi yang kami beli adalah hasil patungan kami bertiga," jawab Anran dengan senyum pahit. Siapa sangka Liu Chen tahu tentang ini dan menyebabkan masalah. Mu Chen terdiam sejenak, kemudian menghela napas. Mereka memang pendatang baru dan tidak mengetahui informasi penting seperti ini, hanya masuk ke alam cahaya spiritual tanpa persiapan. "Aku akan memberitahu kalian lokasi titik perkumpulannya," kata Anran dengan wajah murung. Meski dia tidak lupa janjinya kepada Mu Chen, dia hanya bisa menerima nasib buruknya. Anran dan dua gadis di sisinya menghela napas ringan. Kekuatan mereka masih terlalu lemah. Dengan semakin banyak pesaing tak terduga yang muncul dalam perang perburuan, akan sulit bagi mereka untuk meraih prestasi. Melihat tiga wanita cantik yang tampak putus asa, Mu Chen tersenyum getir. "Senior Anran, kami masih baru di sini dan belum terbiasa dengan alam cahaya spiritual. Bagaimana kalau kalian menemani kami? Kami tidak berniat serakah, dan cahaya spiritual yang kita temukan bisa kita bagi rata." Kejutan terpancar dari mata Anran dan kedua gadis itu. "Benarkah kita bisa?" tanya mereka dengan mata berbinar. Biasanya, tidak ada yang yakin bisa menemukan cukup cahaya spiritual. Semakin banyak cahaya spiritual yang diperoleh, semakin besar manfaat pemberdayaan cahaya spiritual yang akan dirasakan. Dan sekarang, Mu Chen bersedia membagi hasil mereka. Meski memiliki kekuatan mutlak, dia tidak perlu melakukan hal seperti ini. Mu Chen tersenyum lembut. "Ada yang namanya pertukaran yang adil," katanya. "Kalau tidak, apa bedanya aku dengan Liu Chen dan kelompoknya?" Luoli tersenyum tipis. "Kasih sayangmu pada kaum Hawa memang luar biasa," bisiknya dengan nada gurau. Mu Chen hanya bisa tersenyum canggung. "Senior Anran, mari kita berangkat. Kita harus segera sampai di sana," kata Mu Chen dengan semangat.
Baiklah, jawab Anran, dan setelah menentukan arah, dia memimpin melangkah maju bersama Mu Chen dan yang lainnya mengikuti. Mu Chen, informasi tentang titik pengumpulan ini kami beli dari Balai Nilai Spiritual. Jadi, mungkin ada siswa lain yang juga memiliki informasi yang sama, kata Anran, memperingatkan tentang kemungkinan persaingan yang akan mereka hadapi. Jadi, ada siswa lain yang juga mengincar titik perkumpulan ini? Mu Chen mengerutkan keningnya. Mendapatkan cahaya spiritual dalam perang perburuan tampaknya tidak akan semudah yang dibayangkan. Kemungkinan itu ada, jawab Anran. Tidak terlalu yakin, tapi tentu saja lebih baik jika tidak ada orang lain dan mereka bisa memonopoli titik perkumpulan. Namun, jika mereka bertemu dengan orang lain, situasinya mungkin tidak akan berjalan dengan damai. Jika pihak lain memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa saja mengusir kita. Kita akan memikirkannya saat itu tiba, kata Mu Chen setelah berpikir sejenak. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, bersama dengan Luoli, dia tidak takut menghadapi masalah. Jika ada yang mencoba mengancam mereka, dia tidak akan ragu untuk membalas. Melihat ekspresi tenang Mu Chen, Anran merasa lega. Mu Chen yang sekarang ini jelas bukan lagi siswa baru yang dulu dia kenal. Perjalanan mereka cukup damai. Meskipun mereka bertemu dengan banyak siswa lain di sepanjang jalan, tidak ada yang berniat untuk menghalangi mereka. Setelah sekitar setengah jam, Mu Chen merasakan kecepatan Anran mulai melambat. Kita hampir sampai, kata Anran, membuat semangat Mu Chen tergugah. Dia memandang ke kejauhan dan memang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tidak biasa dari sana. Beberapa menit kemudian, mereka mendarat di puncak gunung. Pandangan mereka tertuju ke depan, ke sebuah kawah yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Cahaya yang mempesona berfluktuasi di atasnya, dengan sosok cahaya yang melayang-layang dan riak energi spiritual yang menakjubkan menyebar dari mereka. Ada setidaknya 1000 pasukan roh. Jumlah pasukan rohnya sangat banyak, ujar Mu Chen, wajahnya perlahan berubah serius. Tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di pusat kelompok, kata Luoli dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen juga memusatkan pandangannya. Memang, di tengah kelompok itu, ada sosok cahaya besar yang memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat dari tubuhnya. Riak-riak jauh melampaui pasukan roh lainnya. Mu Chen memusatkan pandangannya. Itu adalah Jenderal Roh. Di kawah yang luas, keindahan energi spiritual terasa memukau, bagaikan samudra energi spiritual dengan berbagai sosok cahaya yang melayang di dalamnya. Kendati demikian, kumpulan energi spiritual yang besar ini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Jumlah prajurit roh di tempat ini sangatlah melimpah. Andai mereka digantikan oleh manusia dengan kekuatan setara, bisa jadi terdapat ribuan pakar Rong Tian. Bila seluruh kekuatan mereka digabungkan, bahkan para pendekar Rong Tian pun akan terkalahkan. Namun, beruntunglah, prajurit roh tersebut tidak memiliki kecerdasan. Seandainya mereka memiliki kecerdasan, Mu Chen dan rekan-rekannya terpaksa harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Ada begitu banyak prajurit roh. Anran dan kelompoknya terpana menyaksikan pemandangan yang ada di hadapan mereka. Tak berapa lama, mereka pun menoleh kepada Mu Chen. Apa langkah kita selanjutnya? Alis Mu Chen berkerut. Tak hanya itu, selain jumlah prajurit roh yang besar, terdapat pula kekuatan di kedalaman yang setara dengan level Huatian, yaitu Jenderal Roh. Kekuatan mereka dapat disamakan dengan sebuah pasukan kecil. Selanjutnya, mata Luoli menyapu sekeliling pegunungan dan dia menambahkan dengan suara rendah, tidak hanya kita yang mengincar tempat ini. Dia bisa merasakan keberadaan beberapa aura di tempat ini. Jelas, mereka tidak sendirian di sini. Mu Chen mengangguk, lalu ia melihat ke kedalaman. Di sana ada sekelompok orang yang sedang bertarung dengan pasukan roh. Akankah kita bergegas juga? Seru Anran. Mereka tidak pernah menduga bahwa sudah ada kelompok yang mendahuluinya. Jika mereka ingin segera menuju ke kedalaman, biarkan saja. Kita hanya perlu membersihkan semua prajurit roh di sini, kata Mu Chen dengan tenang. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai Jenderal Roh karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari kedalaman. Jelas, Jenderal Roh bukanlah eksistensi yang biasa. Ketika Anran melihat Mu Chen tetap tenang, dia mengangguk dan mengikuti langkahnya tanpa berkata-kata lagi.
Kemudian, dia mulai mengumpulkan cahaya spiritual yang terbentuk dari prajurit roh yang telah dikalahkan oleh Mu Chen dan Luoli. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit roh yang hancur di tangan mereka, berubah menjadi cahaya spiritual yang terbentuk dari energi spiritual yang agung. Cahaya spiritual itu berkumpul di sekitar mereka sebelum cepat-cepat diambil oleh trio Anran. Mu Chen, kami telah mengumpulkan lebih dari 800 cahaya spiritual. Saat semakin banyak cahaya spiritual yang mereka kumpulkan, kegembiraan yang mendalam mulai terlihat di wajah mereka. Lebih dari 800 cahaya spiritual, ini sudah bisa dianggap sebagai panen yang cukup besar. Mendengar perkataan itu, Mu Chen tersenyum tipis sambil memindai area di sekitarnya. Jelas bahwa jumlah prajurit roh di wilayah mereka telah berkurang drastis, kebanyakan telah dikalahkan oleh mereka. Jelebar-jeblar-jeblar ledakan. Tiba-tiba, ledakan fluktuasi energi spiritual yang kuat terjadi di kedalaman wilayah tersebut. Gelombang fluktuasi energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang itu berdesir dan bahkan menyebabkan retakan di tanah. Ah! Jeritan terdengar dari lokasi fluktuasi energi spiritual, menandakan adanya pertempuran yang sengit. Mari kita menuju ke bagian terdalam, ujar Mu Chen saat dia melihat situasi tersebut, mengubah arah dan terbang menuju kedalaman. Sepertinya kelompok sebelumnya sudah memulai pertempuran mereka dengan Jenderal Roh. Setelah pembantaian yang terjadi, jumlah prajurit roh di wilayah tersebut telah berkurang secara signifikan, memungkinkan Mu Chen dan pasukannya untuk masuk dengan mudah. Wilayah terdalam adalah dataran rata, dan saat ini, ada kelompok yang dikelilingi oleh cahaya spiritual yang agung. Di dalam cahaya spiritual tersebut, terdapat 7 hingga 8 sosok cahaya yang tinggi namun kabur. Sosok-sosok cahaya tersebut memiliki tinggi beberapa kaki, jauh lebih kuat dibandingkan dengan prajurit roh biasa. Fluktuasi energi spiritual dalam tubuh mereka setara dengan para ahli level Huatian. Terutama salah satu sosok cahaya di antara mereka, yang memiliki sosok yang lebih padat. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya telah mencapai fase tengah level Huatian. 7 fase awal Huatian dan 1 fase tengah Huatian, Mu Chen hanya bisa menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Tidak heran kelompok itu terdesak ke dalam situasi yang menyedihkan, menghadapi lawan dengan formasi yang kuat. Anran dan 2 lainnya juga merasakan betapa menakutkannya para jenderal roh itu. Wajah mereka berubah sebelum Anran berkata dengan suara rendah, "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita akan menunggu," jawab Mu Chen dengan tenang, tanpa tanda-tanda ingin membantu. Lagi pula, akan merepotkan bagi mereka untuk menghadapi 7 jenderal roh fase awal Huatian dan 1 fase tengah Huatian. Jadi, mengapa tidak membiarkan tim-tim itu menghabiskan jenderal roh itu? Jeblar-jeblar ledakan. Fluktuasi energi spiritual di medan pertempuran semakin brutal saat para jenderal roh memulai serangan ganas mereka. Energi spiritual yang meluas menyebabkan salah satu anggota dari kelompok sebelumnya terlempar ke udara. Formasi pertempuran yang telah mereka siapkan mulai goyah. Belar. Salah satu jenderal roh, yang kekuatannya telah mencapai fase tengah Huatian, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Tanah di bawah mereka retak, dan wajah-wajah mereka memucat saat dia memuntahkan darah. Mundur. Teriakan dari ketua kelompok mereka, yang tidak lagi dapat menahan serangan itu, memerintahkan mundur sambil merasakan penyesalan mendalam. Mendengar perintahnya, kelompoknya mulai mundur dengan cepat, menyadari bahwa mungkin mustahil bagi mereka untuk mengalahkan jenderal roh tersebut. Mu Chen hanya memberikan tatapan singkat kepada mereka, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum. Namun, senyumnya tidak menunjukkan kehangatan, melainkan sebuah ekspresi yang sulit untuk dijelaskan.